Pesan Padre Pio 12 April. Ambil hati dan jangan takut murka suram Lucifer. Ingatlah selalu ini suatu pertanda baik ketika musuh membuat keributan dan mengaum di sekitar kehendak. Karena ini menunjukkan dia tidak ada di dalam dirimu. Beranilah putriku yang terkasih, saya menawarkan kata-kata ini kepadamu dengan perasaan yang luar biasa dan di dalam Yesus. Beranilah saya katakan, tidak perlu takut ketika kita dapat mengatakan dengan tekad meskipun tanpa perasaan, hidup Yesus selamanya. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini tanggal 12 April diambil dari kumpulan surat yang ketiga, menyentuh tema yang sangat dalam dan relevan dalam kehidupan rohani, yaitu tentang keberanian dalam menghadapi pencobaan rohani dan gangguan iblis. Mari kita melihat makna dan kaitan pesan ini juga di dalam kitab suci dan refleksi spiritualnya. Makna pesan, kalimat kunci dalam pesan ini adalah ambil hati dan jangan takut murka suram Lucifer, karena ini menunjukkan dia tidak ada di dalam dirimu. Pesan ini mengajarkan bahwa ketika seseorang merasa terganggu oleh godaan, keraguan, atau bahkan ketakutan yang berasal dari setan Lucifer, itu bukan tanda kejatuhan rohani, melainkan justru tanda bahwa orang itu sedang berada dalam perjuangan yang sehat secara rohani. Ketika musuh berisik, itu berarti dia belum berhasil masuk. Dengan kata lain, kehadiran godaan bukan berarti dosa. Dosa terjadi ketika kita menyerah padanya. Lalu Padre Pio menegaskan, beranilah, tidak perlu takut ketika kita dapat mengatakan dengan tekad meskipun tanpa perasaan, hidup Yesus selamanya. Artinya, walau secara emosi atau rasa seseorang yang merasa kering atau takut, selama kehendaknya tetap berpaut pada Kristus, ia berada dalam jalan keselamatan. Kesetiaan tidak selalu hadir dalam perasaan, tetapi dalam pilihan dan keteguhan hati. Saudari-saudaraku, mari kita lihat kaitannya dengan kitab suci. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini menggambarkan bahwa perlawanan kepada iblis adalah mungkin dan membuahkan hasil meski penuh tantangan. Yang kedua, dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sejalan dengan gambaran tentang Lucifer yang membuat keributan dan mengaum, keberanian dalam iman adalah senjata melawannya. Yang ketiga, Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Pesan bahwa tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita dari Kristus selama kita berpaut kepadanya. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita merenungkan dan merefleksikan pesan ini. Bisa kita lihat juga dalam 3 bagian. Yang pertama, godaan adalah tanda perlawanan, bukan kekalahan. Jangan takut ketika godaan datang, karena itu tanda bahwa kita sedang berjuang dan bukan menyerah. Yang kedua, kesetiaan bukan soal perasaan tetapi kehendak. Bahkan saat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, selama kita tetap memilihnya, itu sudah merupakan iman sejati. Dan yang ketiga, sebut nama Yesus, itulah kekuatan kita. Ucapan hidup Yesus selamanya adalah deklarasi iman yang sederhana tetapi kuat. Penegasan bahwa Kristus adalah pusat hidup dan kemenangan kita. Salam Padre Pio.